Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Apriansa, mahasiswa Bisnis Digital angkatan 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UTS saya mengenai strategic manajemen dan business valuation. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Strategic Management dan Business Valuation. Baik, untuk saya akan masuk ke materi yang pertama mengenai faktor-faktor yang membuat seorang CEO sukses. Yang pertama, ada kepemimpinan yang visioner. Seorang CEO yang sukses harus memiliki visi yang jelas tentang masa depan perusahaan dan mampu mengarahkan perusahaan ke arah yang tepat. Visi ini haruslah ambisius namun realistis dan dapat menginspirasi karyawan untuk bekerja keras dan mencapai tujuan bersama. Kedua, ada kemampuan strategis. Seorang CEO yang sukses harus mampu mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai visi perusahaan. Strategi ini harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi pasar, persaingan, dan teknologi. CEO juga harus mampu mengadaptasi strategi perusahaan agar sesuai dengan perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Yang ketiga, ada kemampuan eksekusi. Seorang CEO yang sukses harus mampu mengeksekusi strategi perusahaan dengan efektif. Hal ini membutuhkan kemampuan untuk memimpin dan memotivasi karyawan, serta mengelola sumber daya manusia perusahaan dengan efisien. Yang keempat, kemampuan berkomunikasi. Seorang CEO yang sukses harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak, termasuk karyawan, investor, dan pelanggan. CEO harus mampu menyampaikan visi dan strategi perusahaan dengan jelas serta membangun hubungan yang baik dengan semua pihak yang berkepentingan. Yang kelima, ada integritas dan kepercayaan. Seorang CEO yang sukses harus memiliki integritas dan dapat dipercaya oleh karyawan, investor, dan pelanggan. Hal ini sangat penting untuk membangun budaya perusahaan yang positif dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Yang keenam, kemampuan beradaptasi. Dunia bisnis selalu berubah dan seorang CEO yang sukses harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. CEO harus selalu belajar dan berkembang, serta terbuka terhadap ide-ide baru dan inovatif. Yang ketujuh, kemampuan dalam mengambil resiko. Menjadi CEO berarti mengambil resiko. Seorang CEO yang sukses harus berani mengambil resiko yang terukur dan kalkulatif untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, kemampuan mengelola kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Seorang CEO yang sukses harus mampu belajar dari kegagalan dan bangkit kembali dengan lebih kuat. Strategi yang umum digunakan oleh CEO yang sukses. Yang pertama, menetapkan visi yang jelas. Seorang CEO yang sukses harus memiliki visi yang jelas tentang masa depan perusahaan dan mampu mengarahkan perusahaan ke arah yang tepat. Visi ini haruslah ambisius namun realistis dan bekerja keras dan dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, membangun tim yang kuat. Seorang CEO yang sukses tidak dapat mencapai kesuksesan sendirian. Dia membutuhkan tim yang kuat dan kompeten untuk membantunya mencapai visi dan strategi perusahaan. CEO harus mampu memilih orang yang tepat untuk timnya, mendelegasikan tugas dengan efektif, dan memotivasi timnya untuk mencapai yang terbaik. Yang ketiga, fokus pada inovasi. Dunia bisnis selalu berubah, dan perusahaan yang tidak berinovasi akan tertinggal. Seorang CEO yang sukses harus fokus pada inovasi dan harus mencari cara baru untuk meningkatkan produk dan layanan perusahaan, serta untuk mengembangkan pasar baru. Yang keempat, mengelola resiko. Menjadi seorang CEO berarti mengambil resiko. Seorang CEO yang sukses harus berani mengambil resiko yang terukur dan kalkulatif untuk mencapai tujuan perusahaan. Namun, CEO juga harus mampu mengelola resiko dengan baik dan meminimalkan
kemungkinan kegagalan. Yang kelima adalah berkomunikasi dengan efektif. Seorang CEO yang sukses harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak, termasuk karyawan, investor, dan pelanggan. CEO harus mampu menyampaikan visi dan strategi perusahaan dengan jelas, serta membangun hubungan yang baik dengan semua pihak yang berkepentingan. Nomor selanjutnya yaitu belajar dan berkembang. Dunia bisnis selalu berubah dan seorang CEO yang sukses harus terus belajar dan berkembang. CEO harus selalu mencari informasi baru, mengikuti tren baru, dan mengembangkan keterampilannya. Selanjutnya, memberikan teladan yang baik. Seorang CEO yang sukses harus memberikan teladan yang baik bagi karyawannya. CEO harus menunjukkan komitmennya terhadap visi dan nilai-nilai perusahaan, serta bekerja keras untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang terakhir itu membangun budaya perusahaan yang positif. Seorang CEO yang sukses harus membangun budaya perusahaan yang positif dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Budaya perusahaan yang positif akan meningkatkan moral karyawan, produktivitas, dan retensi. Berikut saya mengambil dari beberapa sampel. Berikut ada beberapa contoh CEO yang sukses dan strategi yang mereka gunakan. Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX. Elon Musk dikenal dengan visinya yang ambisius dan fokusnya pada inovasi. Dia telah memimpin Tesla untuk menjadi salah satu perusahaan otomotif paling inovatif di dunia. Dan SpaceX untuk menjadi perusahaan swasta pertama yang meluncurkan dan mendaratkan roket orbital. Yang kedua ada Jeff Bezos, CEO Amazon. Jeff Bezos dikenal dengan fokusnya pada kepuasan pelanggan dan efisiensi operasi. Dia telah memimpin Amazon untuk menjadi salah satu pengecer online terbesar di dunia. Selanjutnya ada Satya Nadella, CEO Microsoft. Satya Nadella dikenal dengan fokusnya pada cloud computing dan layanan online. Dia telah memimpin Microsoft untuk kembali menjadi salah satu perusahaan teknologi terdepan di dunia. Oke, selanjutnya next. Bagaimana CEO dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk perusahaannya? Yang pertama dengan memahami visi dan misi perusahaan. Langkah pertama adalah memahami visi dan misi perusahaan. Visi adalah tujuan jangka panjang perusahaan, sedangkan misi adalah pernyataan tentang apa yang dilakukan perusahaan dan bagaimana perusahaan mencapai visinya. Kedua, melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Analisis ini akan membantu CEO untuk memahami situasi perusahaan saat ini dan mengidentifikasi peluang untuk pertumbuhan. Yang ketiga, menetapkan tujuan dan sasaran. Setelah memahami visi, misi, dan situasi perusahaan, CEO perlu menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas. Tujuan dan sasaran yang jelas. Tujuan dan sasaran ini harus SMART. Maksud dari SMART adalah spesifik, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Yang keempat adalah mengembangkan rencana aksi. Rencana aksi adalah langkah-langkah yang akan diambil oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Rencana aksi ini harus terukur dan memiliki timeline yang jelas. Yang kelima, mengkomunikasikan strategi kepada karyawan. CEO harus mengkomunikasikan strategi perusahaan kepada semua karyawan. Hal ini akan membantu karyawan untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang terakhir, memantau dan mengevaluasi strategi. CEO harus memantau dan mengevaluasi strategi perusahaan secara berkala. Hal ini akan membantu CEO untuk memastikan bahwa strategi perusahaan masih efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa contoh strategi yang efektif yang telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sukses. Yang pertama ada IKEA. IKEA memiliki strategi yang fokus pada furnitur yang terjangkau dan mudah dirakit. Strategi ini telah membantu IKEA untuk menjadi salah satu pengejar furnitur terbesar di dunia. Yang kedua, Apple. Apple memiliki strategi yang fokus pada produk yang inovatif dan desain yang stylish. Strategi ini telah membantu Apple untuk menjadi salah satu perusahaan teknologi paling berharga di dunia.
Yang terakhir ada Amazon. Amazon memiliki strategi yang fokus pada kepuasan pelanggan dan efisiensi operasi. Strategi ini telah membantu Amazon untuk menjadi salah satu pengecer online terbesar di dunia. Baik, mungkin